Ini kita masuk sini lagi soalnya. Sini dikit aja. Halo, assalamualaikum. Apa kabar yang nongol? Dengan siapa nih dan lokasi di mana? Ya kita mau sharing-sharing aja guys. Ya yang mau nanya silakan komen di kolom komentar. Di live chat maksudnya, bukan di kolom komentar. Halo juga, selamat malam Bang Mikail. Michael ya bacanya ya. Maaf maaf. Iya Bang. Malam juga Bang Mikail. Waduh, waduh, ada dua penonton nih. Ya, yang mau sharing silahkan tulis di kolom komentar biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Gak dinas Bang. Jadi sekarang gue kerjanya sebenarnya udah nggak di rumah sakit ya, kerjanya di klinik pun masuknya seminggu sekali ya. Itu di klinik skincare. Tadi masuknya setiap hari Minggu, masuk jam 8, masuk jam 8, pulang jam 4, itu hari Minggu. Nah, satu lagi gue kerjanya di klinik juga ada SIP-nya. Jadi SIP gue kan kalau perawat bisa bikin 2 SIP ya. Itu udah kepake dua-duanya. Ya. Nah, apa namanya? Yang satu cuman kalau ada pasien panggilan doang gitu kan, kalau ada yang rawat luka atau enggak sunat. Gitu gue gabung di klinik yang ada dokternya. Terus juga gue ngajar di sekolah SMK kesehatan. Ya masuk cuman seminggu 2 atau 3 kali ya, seminggu tuh 2 kali kalau nggak salah, 3 kali gitu ya. Jadi udah nggak dinas lagi sekarang. Sama gue suka ya, apa namanya, diajak ngajar dari PT ya, ngajak apa namanya, ada temen gue jadi dia ikut PT sertifikasi dari Kemenaker gitu kan, ngajar P3K ke pabrik-pabrik. Nah kebetulan gue ikut itu juga, tapi nggak tiap bulan ada, tapi hampir sebulan sekali sih ada ngajar kayak gitu gitu. Nih gue masih bingung ngatur chatnya. Ya kelihatan gimana ya. Dari Kodokner simak. Latifa lucu banget backgroundnya Hijayah. Iya, ini masih kamarnya ada bocil jadinya pakai background Hijayah. Andi, halo bang, akhirnya live pas banget, gue bentar lagi prasidang jadi bisa nanya. Mau nanya apa bang sidang? Kalau sidang mah intinya gini sih, yang penting lu tahu kasusnya kasus apa. Kalau boleh tahu lu ngambil apa judul sidang kasusnya itu, biar kita sharing di sini bareng-bareng ya, sama diagnosa yang lu angkat siapa tahu gitu kan, gue masih ada yang nyantol ya. Jadi kita bahas kasus sidangnya. Yang mau nanya atau nggak sharing, kita sharing di kolom komentar ya guys. Ya udah lama emang jadi jarang, apa namanya, jarang jarang live ya. Kasus gua ngambil DHF bang, ya kali lupa ini mah. Kalau DHF otomatis cairan pasti bro. Cairan nih lu ambil cairan elektrolit ya. DHF kan udah jelas ya trombositnya berapa. Ya harusnya sih di bawah 100.000 biar aman. Nah itu hari keberapa masuknya. Ya pokoknya cairan sih, intinya DHF itu cairan. Ada cek darahnya gitu kan. Ada juga kalau trombositnya udah rendah banget tuh kadang per 8 jam kadang dicek. Nah tuh lo harus tahu. Ya kalau ditanya masalah patofisiologisnya ya biasanya dosen-dosen teori sih yang nanya gitu. Tapi kalau ada orang ruangan yang datang, dia tuh lebih paham tentang si kasus DHF ini, apalagi yang terjadi sama si anak ini atau enggak si orang ini gitu. Makanya lu harus benar-benar paham gitu. Ini gue bingung nimbulin chatnya di mana ya, ini bingung, chatnya hilang-hilangan nih bro. Wah ini nih kelihatan, nih kelihatan.
Assalamualaikum Kak, salam dari Sulawesi. Wih, jauh banget. Halo Kak Reni Anggraini, salam juga dari Depok. Meliana, bangga gua 2 minggu lagi. Bangga tuh. Bang, gua 2 minggu lagi di klinik anak. Spill bang, klinik anak ngapain aja? Waduh, gua kalau di klinik anak belum pernah sih ya. Paling kalau anak tuh timbang berat badan sama ukur tinggi badan biasanya. Ya, stase anak gue nggak tahu kalau di klinik mah, kalau di rumah sakit mah tetap sama aja sih. Apa namanya, ya lu nginpus ngitung dosis obat biasanya kalau di rumah sakit. Cuman kalau di klinik gue kurang tahu ya, apa sama rawat inap apa gimana ya. Paling kalau anak kalau klinik anak kan ada banyak sebenarnya, ada klinik tumbuh kembang apa gitu. Cuman kalau klinik emang klinik rawat inap di ruang anak gitu maksudnya, ya sama. Paling yang susah itu ngitung dosis obat dulu, yang gue kagak ngerti-ngerti tuh, bingung. Ya pakai rumus inilah rumus itu, tapi setelah gue kerja dan gue bikin videonya, ternyata kita ngira-ngira aja tuh dosisnya. Bukan yang ngira-ngira sih, maksudnya lebih gampang di secara logika gitu ya. Kalau di anak ya udah itu aja. Kalau anak tuh lebih banyaknya komunikasi ke orang tua sih sebenarnya, karena kan anak mau lu alo deh alo segala macam pasti dia takut sama lu. Gitu. Terus apa lagi di chat? Latifa sama bang, tanggal 13 gue praktek PKD ke RS pertama kali. Wah semangat ya. Kalau pertama kali emang deg-degan ya, bingung mau ngapain ya kan. Ya lu bersih-bersihin troli aja, ntar lap-lapin troli kalau datang gitu. Pokoknya jangan sampai kelihatan kayak orang bengong, harus nanya. Kadang-kadang kakak perawatnya tuh ada yang apa ya, ada yang jutek segala macam ya. Lu pokoknya intinya minta doa orang tua sih kalau mau berangkat gitu ya. Kadang-kadang kalau ada kakaknya yang rese, lu gak usah deketin gitu. Dalam artian juga jangan jangan lu sautin kalau dia kenapa-napa. Maksudnya ya lu tetap jaga etika aja pokoknya ya, sopan santun dah. Walaupun di jutekin gimana, iya kan, nunduk-nunduk aja pokoknya, jangan ngebantah ya. Insya Allah dinas aman-aman aja. Meliana, iya bang di RS bang, gua maksudnya praktek klinik keperawatan anak. Oh, semangat Kak Meliana ya. Di anak ngapain ya, di anak paling dorong-dorong anak doang tuh, apalagi suruh ronsen. Kalau ngambil darah ya lu pegangin berarti kan. Ya lu liatin aja. Kalau di ruang anak mah sama, yang paling susah tuh kalau di ruang anak kalau kita disuruh masukin obat, aduh itu susah dah. Ya lu harus hati-hati, apalagi lu masukin lewat aboket. Nah, anak-anak tuh berontak-berontak, waduh pokoknya harus dipegangin bener-bener itu. Soalnya kalau infusnya copot ntar kakaknya iya dong. Jadi kalau ibu saya copot lu repot lagi, ntar diomelin sama kakaknya ya. Pokoknya kalau masukin obat apalagi septri pelan-pelan juga. Tapi biasanya sih kalau perawat ruangannya kan, kalau anak itu kalau masuk antibiotik biasanya sih di drip ya. Kalau nggak di drip ya udah, lu berarti bener-bener hati-hati pokoknya. Pokoknya komunikasi sama keluarganya kalau anak mah. Apa ini yang pernah di ruang anak ya, pernah di ruang anak 3 bulan. 3 bulan aku mau lihat bang. Mau lihat apa? Ini yang punya huruf hijayah di belakang ini. Lalu dia papa baca, papa nggak kelihatan. Itu kelihatan. Uh, Berada yang nonton. ya. Andi, BTW gue masih SMK bang. Trombositnya emang turun banget sampai 16.000, tapi di data objek nggak ada obat buat naikin trombosit, malah obat buat si pendarahan. Ya kalau SMK mah harusnya nggak ribet sih, apalagi kalau gurunya bukan orang rumah sakit gitu. Maksudnya udah cuman guru lulusan keperawatan ya, bukan ngeremehin ya, tapi biasanya kurang lebih paham gitu kan dibanding sama yang ini. Intinya itu lu udah bener DHF, pokoknya lu cairan elektrolit ambil diagnosa pertamanya ya. Lu baca sendiri dah, gua lupa patofisiologinya. Pokoknya itu intinya. Terus trombosit 60 ribuan, obat nggak ada emang nggak ada obat yang buat naikin trombosit. Terus lu lihat pasiennya demam apa enggak tuh ya kan. Kalau ada demam ya itu kan lu ngitung ya kan, cairan elektrolit kan ada yang lu harus hitung juga kan, apa IWL ya, gue juga lupa soalnya. Pokoknya kalau DHF ambilnya cairan aja, udah pasti cairan. Reni Anggrani mau tanya bang, kalau obat Santagesik itu apakah sama dengan Norages? Sama ya bang? Kayaknya beda pabrikan doang dah. Gue juga kalau obat kurang tahu ya, maksudnya karena setiap obat itu banyak nama dagangnya tuh beda-beda gitu.
jadi gue kurang tahu juga sih. Kalau nggak, kayaknya sih sama deh. Coba aja lihat di Google, sekarang udah canggih Google. Latifa, mantap, makasih bang, udah ku nonton juga video abang. Makasih atas supportnya Kak Latifa. Semangat PKD-nya, hihi. Jangan kayak aku kemarin PKD mandiin pasien malah jatuhin baskom. Bekas air lah pasien, malu banget. Emang kalau kalau nggak ada cerita kayak gitu tuh PKL nggak biasa aja ya, justru cerita-cerita gitu ntar yang kita inget ya. Gue aja dulu PKL apa ya, malah kesiram ini. Gue pernah kesiram apa namanya, kencing pasien, ya kan, kateternya copot curet muncrat ke muka gue, itu pernah. Baunya pesing banget, manahan Mister X lagi kan. Terus kedua, gue pernah kesiram BAB melena. Jadi pasiennya BAB, ya udah seminggu gak BAB, tiba-tiba dia BAB kan, diare segobangan kasur gede banget. Di situ kateternya juga kerendam. Nah pas itulah kesiram muka gue sama kakak perawatnya, kacau pokoknya. Kalau nggak ada kayak gitu nggak ada cerita. Baunya kacau lah pokoknya. Terus gue juga pernah jatuhin tabung oksigen yang gede kan. Kita kan disuruh kan ganti-ganti tabung oksigen mulu kan, apa namanya, buat pasien kalau habis kan. Dulu di waktu gue dinas tuh Enggak. kalau apa namanya, kalau ganti tabung oksigen itu kan gede ya. Waktu itu sampai jatuh tabung, buang, sampai pasien sekamarnya kaget takut meledak tabung oksigennya. Jadi ya ada aja deh pokoknya pengalaman dinas. Latifah CN siap. Oke Andi, tapi sidang nanti sama orang rumah sakit bang. Nggak apa-apa, udah lu jalanin aja kasusnya apa aja yang lu mau tanya. Pokoknya diagnosa udah pasti cairan elektrolit gitu. Kalau cairan tuh lu harus ngitung IWL, terus diagnosa keduanya apaan yang lu ambil gitu. Kalau pasiennya apa ya, kalau dia itu setahu gue cairan elektrolit doang. Apalagi intoleransi aktivitas, umur berapa, terus apa berat badannya turun apa enggak, lu mau ambil resiko juga nggak apa-apa, resiko kurang nutrisi. Tapi kalau kurang nutrisi lu ambil banyak banget nanti datanya ribet. IWL kenaikan suhu kan, IWL kenaikan suhu hitungan cairan bro. IWL tuh cairan yang keluar dari tubuh kita. Jadi kalau iya suhu, iya bener kenaikan suhu, tapi bukan demam juga. Jadi pokoknya kalau lu ngambil cairan pasien-pasien dehidrasi itu pasti kita ngambilnya IWL itu. Kalau dok nurse bang, rekom untuk rawat luka post debridement salep yang mengandung zinc untuk campuran medco, soalnya luka luas kalau pakai medco boros, yang lebih ekonomis gitu. Maksudnya salam sehat dari Jogja. Uish, jauh juga dari Jogja. Kalau ngerawat luka, saran gua yang beliin salepnya itu keluarga aja, kita jasanya aja gitu. Gue pribadi nih ya, rata-rata yang gue tahu nih ya, ada beberapa klinik mungkin yang udah ternama ya tentang diabetes. Itu dia tuh kalau ngerawat luka itu 320 ribuan sekali datang, udah semua obat itu ke klinik pasiennya ya. Ada juga kalau pertama kali datang itu 4,5-an ya. Pokoknya lu pasti tahu nama klinik ini, di sini gue nggak sebut. Nah terus juga ada klinik juga, klinik luka juga nih, beda beda merek ya maksudnya. Itu dia kalau apa namanya, sekali perawatan tuh cuma 250 ribu. Itu jasanya doang, obatnya dibeli sendiri. Nah ini bagus juga, gue ambil dari sistem yang ini. Cuman kebetulan karena gue nggak punya klinik, gue tuh kebanyakan home visit ya, ke rumah-rumah pasien gitu kan. Nah gue minta jatahnya tuh sekitar 300 sampai 350 ribu buat apa, buat ongkosnya doang, maksudnya buat jasanya doang ya. Jadi semua obat-obatan, salep dan segala macam itu dari pasien. Ya gue mikir gini, dulunya gue mikir gini, kok mahal, apa gue nggak, apa gue kemahalan ya. Awalnya gue malah dulu cuman 100 ribu ya, jasa dong 100 ribu salep dari pasien. Ya menurut gue itu kemurahan ya. Kita kalau buka jasa jangan terlalu murah sih menurut gue. Karena apa? Karena pertama rezeki itu nggak bakalan ketuker gitu kan. Yang kedua, asal lo tahu ya, ternyata pasien-pasien yang kelihatannya ekonominya tuh sulit ya, ternyata dia tuh berobat ke alternatif tuh jor-joran banget. Gue pernah ada pasien dekubitus berobat ke alternatif ya, ke tapak petir kalau nggak salah. Gue kagak ngerti deh itu tapak apaan, tapak petir ya kan. Itu dia sekali datang tuh 500 ribu. Dia udah 3 apa 4 kali datang gitu dari subuh ngantri ya, efeknya pun nggak ada apa-apanya.
ya ini sayang-sayang banget. Makanya dari sini gue pribadi nggak pernah, kalau emang mau ya segitu tarifnya, kalau enggak ya udah gitu. Ya ada juga yang konsul lewat online. Nah kalau lu perawat terus punya basic rawat luka, bagusnya sih lu buka marketing aja, maksudnya lewat Instagram kayak pasang iklan. Sekarang udah canggih-canggih banget sih. Gue sendiri belum pernah sih nyoba masang di Instagram. Kebanyakan pasien rawat luka gue datang dari YouTube gitu. Makanya di YouTube tuh suka gue cantolin nomor handphone gue, kalau ada yang mau sharing. Perawat juga ada yang sharing, ada gitu. Dan itu berbayar seikhlasnya gitu kan. Dulu gue tarifin 100.000, bahkan sebelum gue pasang tarif ada orang konsul dari Bali atau dari Lombok gitu kan, tiba-tiba transfer gue 200 sampai 300.000. Ada lagi yang transfer 20.000, ada yang transfer 50.000 ya. Jadi abis itu gue langsung gak pasang tarif, gue tulis seikhlasnya gitu kan. Di situ paling gue jelasin secara dari A sampai Z sih. Cuman memang kalau dijelasin lewat handphone kadang-kadang apa ya, kurang kurang kena gitu feelnya. Jadi si pasien juga masih banyak nanya tuh, ada aja yang kayak gitu gitu. Tapi beberapa ada yang berhasil, bener-bener lewat online dia ngerawat luka berhasil gitu, padahal ini orang awam. Gue belum sempet bikin videonya ya, rencananya sih nanti kedepannya. Kebetulan emang gue save ke beberapa gambar-gambar dari pasien yang luka online itu, perkembangannya juga selalu gue ikutin. Nah itu yang mau gue bahas sebenarnya di video yang nanti akan datang gitu. Cuman belum sempet aja bikin videonya gitu ya. Jadi kalau buat campuran salep, apa ya salep yang paling murah ya, bingung sih bang kalau dicampur yang paling murah apa ya. Soalnya nanti nggak sesuai kan. Kalau salep kan yang banyak kan, ada yang epitel cream, sanoskin, mecovagin ya kan. Itu kan ada zinc-zincnya juga kan. Ya menurut gua kalau lu mau coba ya, ya tapi ini jangan deh jangan dicoba, ntar sesat karena racikan gua nggak Bepom gitu. Andi baiklah, semangat bang Andi. Lah sisa gua doang yang nonton. Iya yang lainnya mungkin punya kesibukan bang gitu ya. Yang mau ditanya silakan guys ya. Kita sambil ngobrol sambil gue nemenin bocil. Aduh makasih yang udah like ya guys. Oke mungkin nanti ya kita lihat. Oke makasih sama-sama bang ya, sukses selalu ya. Pokoknya kalau ngerawat luka mah intinya dari, oh iya kalau mau ngerawat luka bang, intinya dari pertama tuh datang kita jangan janjiin kesembuhan. Bukan jangan janjiin kesembuhan sih, maksudnya luka bisa sembuh tuh gimana caranya gitu kan. Ada tahap-tahap ya kan. Paling paling banyak orang pertanyaan sebenarnya luka itu sembuhnya bisa dihitung kapan, pakai waktu ya. Bisa apa 3 bulan, apa 2 bulan, apa sebulan, sebenarnya itu bisa dihitung gitu. Cuman kalau gue pribadi jarang ngitung gitu ya kan, karena harus diukur gitu. Sebenarnya ada caranya kalau lu ikut perawatan luka ya. Nah cuman kalau gue pasti gue jelasin luka ini bakal cepet sembuh karena gue punya dokumentasinya kan. Luka nih kalau ngerawatnya bener, terus gulanya stabil, infeksinya udah keatasin, ya 3 bulan juga sembuh harusnya. Pasti gue range waktu itu sekitar 4 sampai 9 bulan, tergantung sih lukanya tuh seberapa parah dan terus si pasiennya ini bandel apa enggak. Rata-rata pasien DM itu suka bandel, makan nyolong-nyolong, makan dikit. Dan gue pribadi pernah ya, dia ini tiba-tiba makan risol ya sedikit ya kan, mungkin dari tepung itu gulanya naik sampai 300 ya. Padahal dia makan nasi biasa aja tuh nggak nyampe 200, tapi ketika makan yang tepung-tepungan itu naiknya cepet banget gitu. Dari situ ya udah, banyak sih sesuai pengalaman tuh. Kadang apa yang kita ikut pelatihan tuh nggak semuanya sama. Makanya ada pernah praktisi perawatan luka bilang ya, perawat luka yang hebat itu yang ngerti situasi kondisi ya. Jadi seberapa besar apa ya lu hebat, kalau lu nggak ngerti si lukanya itu maunya apa, ya lu yang nggak bisa dibilang hebat gitu. Jadi ada seninya masing-masing sih kalau ngerawat luka. Bang di sekolah gue tuh kan ada kerja sama buat penyaluran ke Jepang, mending gue ikut ini penyaluran ke Jepang atau kuliah di Indonesia aja. Abang dulu di sekolah ada sistem penyaluran ke Jepang nggak? Nih gue kasih tahu nih ya, buat yang ke luar negeri nih. Sebenarnya ada juga ke Jerman tuh ada ya, vlog-vlog SMK itu tuh ada tuh apa, kesehatan-kesehatan yang di Jepang sama yang di Jerman kalau nggak salah, ada gue lupa namanya apa, Ausbildung apa Ausbildung gitu udah kalau ke Jerman.
sebenarnya itu lu nanti ikut ke PT, kalau nggak salah nanti pas lu kerja gaji lu tuh dipotong ke PT kalau nggak salah ya. Saran gua mendingan lu ikut beasiswa ke luar negeri. Di Turki itu ada, cuman gua nggak tahu dah. Ada murid, ada siswa gue juga, dia ikut apa namanya, ujian buat dapat beasiswa ke Turki, ngambilnya kesehatan juga gitu. Kalau lu ngambilnya ke Jepang ya lu nanti jadi perawat gerontik. Gue nggak tahu sih gajinya berapa, cuman gini, mungkin besar di sana kalau nggak salah sekitar 15 sampai 20-an kalau nggak salah ya. Soalnya temen gue ada yang kerja di sana waktu itu, dia tuh perawat tapi ya bukan bukan SMK gitu kan. Nah itu gajinya sekitar 20 atau 21 gitu. Nah, terus biaya hidup di sana itu mahal bro katanya gitu. Jadi gue nggak tahu sih lu bisa nabung atau enggak gitu ya. Kali lu puasa Senin Kamis terus kan gitu. Ya terus apa lagi ya kalau di Jepang, ya pokoknya lu pastiin lah, intinya lu ngobrol aja sama orang tua. Tapi kalau lu bisa keluar negeri lu hebat bro. Lu lihat aja kontraknya itu berapa lama, ya jangan sampai 5 tahun, nanti lu nggak betah, repot, nanti kena denda atau apa-apa gitu kan. Apalagi katanya di sana tuh susah kalau sholat, apa ya, jarang ajan gitu katanya, jarang denger ajan dan lain-lain. Tapi intinya kalau lu bisa keluar negeri lu hebat bro gitu. Karena nggak semua orang yang pintar itu bisa keluar negeri gitu, berani, intinya berani bro gitu. Tapi saran gua lu pastiin dulu itu bayarnya berapa, fee-nya berapa, ya jangan ikut-ikutan aja. Kadang-kadang sekolah tuh ngejual ngejual nama ya gitu kan, siswa siswa kami udah hebat keluar negeri. Ya bagus sih, cuman kan yang hebat itu kan ya ibaratnya numpang dari nama elu yang sebagai siswa ya kan, padahal itu kerja keras elu, dan lu nggak tahu kan di sana tuh kayak gimana gitu. Kalau emang udah ada yang kesana terus gajinya juga sesuai, pemotongan biaya kan. Kalau lu ke Jepang itu kan lu kan disekolahin dulu tuh bahasa Jepang kalau nggak salah sama si penyalurnya itu, sama agensinya itu gitu. Nanti bayarnya itu katanya kalau nggak salah ya per bulan tuh lu dipotong segini segini gitu, ya lu pastiin berapa gitu aja. Oke, makasih buat yang udah kasih like. Bang, emang orang banyak pikiran bisa naikin gula ya? Bisa bang. Ya, yang namanya faktor pikiran tuh bisa ngerubah kadar hormon di dalam tubuh. Apa ya? Jadi bukan makanan doang yang bisa naikin gula. Ya pikiran juga. Karena apa? Karena kalau stres hormon kita juga nggak stabil. Ya sama, kita kalau lagi banyak pikiran kan ngelamun mulu kan. Ya pusing tiba-tiba padahal nggak kenapa-napa kepala. Tapi karena banyak pikiran, stres, pusing, lemes, bahkan lupa minum. Nah, ini bisa ngerubah hormon sebenarnya, yang kita nggak tahu hormon mana yang nanti berpengaruh ya. Makanya salah satunya hipertensi, terus gula darah itu juga sangat berpengaruh gitu. Bang Luke Dalron begitu bang ya. Kalau ada yang mau sharing silakan. Iya, nanti asrama buat belajar Jepang dulu nanti. Iya, coba lu pastiin dulu intinya duitnya, karena kita nggak munafik, lu pasti kerja nyari duit bukan nyari pengalaman. Karena beda banget bener dah nyari. Ya emang sih ada yang bilang apa namanya, bukan ada yang bilang ya, pokoknya bullshit banget kalau orang ngomong ya gue mau nyari pengalaman bukan nyari duit. Enggak bro, lu nyari duit buat apa namanya, buat bantu orang tua lu. Emang lu nggak mau emang kasih uang ke orang tua lu ya kan? Jadi pembagiannya harus jelas berapa berapa, dan harus ada kontraknya tuh biar jelas. Tapi kalau lu mau ke Jepang terus kontraknya jelas, gue setuju banget, nggak apa-apa bro, harus keluar negeri bro, cari pengalaman. Jangan di Indonesia aja, ya di Indonesia masih gini-gini aja bro gitu. Empat yang nonton. Buat yang nonton. Iya, gue cuma pengen kaya dan gue mau lepas dari dunia keperawatan. Sebenarnya ya kalau kalau nggak mau jadi apa, lepas dari dunia keperawatan, ya kan lu kan lulusan SMK nih. Ya kalau lulusan SMK kan berarti kan sebenarnya masih ada jenjang kuliah kan, kalau lu pengen ngambil apa namanya, sesuatu yang seminat lu mau, lu minatnya apa, teknologi. Ya kalau lu teknologi berarti lu apa, mau jadi hacker apa namanya, bongkar-bongkar, ngoprek-ngoprek. Nah itu kan sebenarnya ada kursusnya gitu aja sih. Jadi sekarang tuh nggak harus apa namanya, nggak harus sekolah dulu lu baru bisa gitu. Gue sendiri punya channel satu itu ngoprek-ngoprek motor, karena dulu gue hobinya itu bongkar motor. Walaupun gue nggak sekolah motor ya, kalau motor Supra doang mah gue paham.
Ya ada nama channel Rumah Suprapios namanya. Lu mampir aja ke situ, itu gue bongkar-bongkar mobil sama motor gue di situ. Ya kalau ini channel kesehatan jadi nggak gue campur gitu. Kalau hobi mah nggak apa-apa, kembangin aja terus ya. Alhamdulillahnya sih dulu gue kuliah di keperawatan itu maksudnya disuruh orang tua ya, tapi ya ambil hikmahnya aja. Ya alhamdulillahnya ya sekarang ya gue kasarnya udah bisa jadi bengkel manusia jadi ngerawat luka gitu, pasti ada hal positifnya. Tapi kalau mau ke Jepang keren keren, pokoknya keren, semangat terus ya. Tapi sayang bang, tapi sayang banget bang, saya SMK gue mahal banget. SPP aja tiap bulan 4,5. Sama sekolah kita juga. Sama bro, di tempat gue ngajar juga segitu. Emang makanya jangan masuk kesehatan kalau SMK mah, harusnya masuknya kuliah gitu kan, pas kuliah baru masuk kesehatan. Soalnya gue pribadi ya tuh kalau ke orang tua murid atau enggak ke siswa gue pasti bilang kok SMK itu nggak bisa jadi perawat gitu ya. Kan ada juga kan sekolah tuh yang ngejual, wah kalau lulusan SMK ini bisa jadi perawat. Nggak bisa bro. Ya bisanya kalau ke Jepang tuh jadi caregiver. Ya caregiver ya sebenarnya pembantu perawat gitu bro, pembantu apa namanya, orang-orang jompo. Ya kasarnya kita ya apa ya, cleaning service gitu, cuman bukan cleaning service kebersihan ya, kebersihan umum, tapi kita manusia gitu kan. Ya kakek-kakek lah kita cebokin ya, biasanya gitu ya, emang kerjanya begitu gitu kan. Harusnya ngambil IPA dulu baru kesehatan ya, ini gara-gara dihasut pas ambil IGAS. Gua aja ngambil IPS dulu, keperawatan bisa kok dulu apa jurusan IPS ya, tapi tergantung kampusnya. Tapi kalau kampusnya kayak Universitas Indonesia UI itu nggak bisa kalau lulusan IPS. Gue udah nyoba daftar nggak diterima dulu, harus IPA. Itu IPS bisa ya, nggak apa-apa bang, udah terlanjur emang jalannya kayak gini. Ya kalau lu hobinya udah tahu mau ngapain, ngoprek-ngoprek atau apa, ya udah lu ikutin hobi lu aja. Ya yang penting sekarang mah bisa menghasilkan uang. Gue juga nggak nyangka di YouTube ini ya bisa ngasilin uang, walaupun nggak tiap bulan gitu kan, jarang-jarang. Oh ya. Gitu ya. Teman-teman yang mau sharing silakan kita sharing ya, cerita-cerita pengalaman-pengalaman ya. Makasih buat yang udah like. Oh iya, apa namanya, suka ada yang nanya bang kok kagak ada konten luka lagi gitu kan, waktu itu ada yang WA. Bukan yang nggak ada, kalau ngerawat luka secara langsung emang lagi nggak ada, lagi kosong ya. Cuman kalau kebanyakan sekarang online gitu kan, kalau online kan juga gue bingung mau mau gimana nunjukin videonya, sedangkan dia kan ngasih gambar kan cuma gambar doang, kadang video cuma berapa detik gitu. Ya paling ya itu nanti buat apa namanya, video kedepannya gue tampilin luka-lukanya gimana, sampai ada yang bisa amputasi jari, orang awam bisa amputasi jari kaki. Gue juga kaget banget, itu dari Lombok kalau nggak salah dah, bener. Tapi sekarang berhasil perawatannya, sampai sekarang gue masih kontak-kontakan, keren gitu. Waduh, masih ada yang nonton ini 2 orang. Ada yang mau ditanya nggak guys, sambil nunggu Isa? Makasih banget ya buat temen-temen yang udah selalu support ya, ngikutin channel ini ya. Mungkin dari 0 subscriber kali ya, atau beberapa ratus subscriber, sampai sekarang udah 22.000 subscriber. Makasih buat teman-teman semua. Bang, gue baru kerja, takut banget bang, ngerasa belum bisa ngapa-ngapain dari ordinary person. Apa sih ordinary person? Orang spesial. Orang biasa. Orang biasa. Malu nggak puguh bahasa Inggris. Sama ya buat ini nih yang nanya, takut banget ngerasa belum bisa ngapa-ngapain. Iya betul banget bang, gue juga dulu kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau yang masih kuliah nih, harusnya tuh yang masih PKL ya, itu harusnya bener-bener kalau praktek tuh ke pasien tusuk aja, biarin domelin segala macam ya.
kalau udah kerja kayak gini emang agak-agak repot, tapi biasa aja sih bang, nanti juga bisa sendiri kok. Kalau udah 3 bulan juga nanti bisa, tapi tergantung ya. Kalau lu dipindah-pindah mulu ya Nah, nggak iya bisa-bisa. itu. Misal lu 1 bulan nih udah ngerasa bisa nih, habis itu lu dipindah ke ruang IGD, ya lu nggak bisa apa-apa gitu. Nanti harus adaptasi lagi dari awal. Gue juga kayak gitu bro, mungkin diomongin kali gue dulu apa namanya, karena lemot gitu kan, tindakan lemot apa pelemot. Ya mungkin lu kalau yang nonton ini, wah keren banget perawatan luka, wah keren banget nginfus sekali jago. Gue juga dulu gagal, ya bisa karena terbiasa. Ya intinya gitu, intinya kita kuat-kuat mental aja bro, gitu. Semangat terus buat ordinary person. Oke, ada yang mau ditanya? Ush, makasih buat yang udah like. Oh iya, gue punya TikTok ceritanya nih, gue mau cerita. Ini ada yang nanya lagi. Andi, kalau semisalnya gue nanti kuliah di Indo, mending ambil pelatihan anestesi apa HD bang? Nah tergantung nih, ya sebenarnya balik lagi sih, rezeki udah Allah yang ngatur ya. Cuman kalau lu mau banyak duit, lu ambil anestesi bro. Ya Apa kalau iya? kalau lu ikut dokter kan anestesi, kan lu kan anestesi terus tuh kan. Kalau lu akrab sama dokter, lu diajak kemana-mana bro, ya kan. Sekali operasi misalnya berapa duit, ya lu dikasih gope ya kalau sudah operasi. Ya kalau dokternya baik berapa gitu kalau operasi besar. Rasanya kalau kalau gue bilang mending ikut anestesi. Tapi kalau lu nggak mau, oh suaranya kecil, lu taruh deh. Sorry bro, sorry bang, suaranya kagak kedengeran ya, HP-nya lemot so. Mendingan ambil anestesi apa HD? Ya kalau lu mau banyak, bukan banyak duit sih ya, rezeki udah ada yang ngatur gitu ya. Kalau lu mau banyak duit ya, terus lu komunikasinya bagus ya, lu ambil anestesi ya. Jadi ntar lu deketin dokter, kan lu kan keterima tuh nanti di rumah sakit, pasti lu ditaruhnya di kamar operasi. Kalau mainnya lu bagus, anestesi lu bagus, maksudnya dampingin dokternya bagus, pasti ntar lu dicari sama dokter itu. Apalagi kalau lu akrab, nanti ntar diajak operasi ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini, dan itu ada duitnya. Gue punya temen, bukan temen sih, kakak kelas gue, ya dia udah ke luar negeri bro, dibeliin mobil, dibeliin rumah sama si dokternya. Keren pokoknya. Iya, iya. Iya, dia bukan anestesi. Enggak, dia enggak pelatihan, cuman apa namanya, karena udah sering di OK gitu. Tapi mendingan anestesi gitu. Teman kakak kelas gue ada yang sampai dibeliin mobil ini itu sama dokternya Saking gitu. sayangnya. Ya saking sayangnya kayaknya ya, padahal laki yang laki, enggak maksudnya. Enggak maksudnya, emang ngomongnya enak sih Eka itu gitu. Temen gue itu ngomongnya enak gitu. Nah terus kalau HD ya, kalau lu mau jadi karyawan ya HD nggak ada sip-sipan kan, terus rutinitas pagi sore. Kalau HD paling pagi sore, kecuali HD-nya ada HD Sito tuh di rumah sakit, pasti lu kebagian ini semalam. Tapi kalau mau sesuai rutinitas ya ada tuh HD pagi sore, tanggal merah libur, nah itu juga ada, tapi tergantung rumah sakit gitu ya. Dia nggak ditempatin di ruang HD. Oh iya, tapi juga kadang lu udah pelatihan HD nih, lu malah nggak ditempatin HD. Temen gue juga ada yang kayak gitu. Jadi rezeki-rezekian sih menurut gue. Ya. Oke, ya udah itu aja palingan. Oh iya, gue mau ngebahas, gue punya TikTok ceritanya ya. Gue iseng upload video di TikTok. Gue kira kan TikTok itu ada duitnya kan gitu ya. Parah. Gue potong-potong aja itunya, apa namanya, video-video nginfus. Pas gue taruh di TikTok, banyak netizen yang muncul. Segala gue diceramahin lah, itu harusnya naboket jangan 24 bang, itu mah nomor 20 juga bisa. Nusuknya salah bang, harusnya nggak boleh di vena bercabang. Harusnya dia dipanggil bapak deh. Panggil bapak. Dipanggil bapak deh. Harusnya nusuknya nggak boleh di pergelangan tangan, nggak boleh gitu. Gue dibully guys. Cuman gue nggak ladenin, oh iya kak maaf kak gitu. Ya kadang kalau ada orang yang netizen, kadang kita juga nggak perlu nanggepin ya. Kalau lu sendiri nih kerja, terus temen-temen lu itu nggak enak ngomongnya, udah cuekin aja ya kan. Nggak usah banyak apa namanya, nggak usah banyak pikiran lah, udah bodo amat aja. Sama nanti lu Nggak boleh. oh nggak boleh, iya ya. Maaf, nggak boleh ngomong kasar, maaf ya. Jadi
jadi cuek-cuek aja lah pokoknya. Tapi kalau di TikTok ya gue bilangnya gitu ya, mohon maaf kak, ini masih pemula gitu gitunya. Ya, emang masih pemula, kita kan selalu belajar. Andi di TikTok mah banyak yang sok sepuh. Iya, di TikTok emang netizennya galak-galak Ben, waduh. Tapi gue orangnya nggak mau berdebat, nggak penting. Bahkan di sosmed, di FB dulu ya, di Facebook itu gue apa namanya, ber, biar YouTube gue banyak yang nonton sama yang nyari subscriber tuh dulu ya, gue nge-share itu di Facebook tuh, di grup-grup YouTube, di grup-grup Facebook ya kan, di grup Facebook yang nakes perawat. Di situ juga udah kayak orang ngadu ilmu ya, punya gue diginin lah, itu kalau insulin tuh nggak harusnya begini begini begitu begitu. Dalam hati gue, ini orang belum pernah dinas di ruang penyakit dalam kali, kata gue ya, masa teorinya kagak ngerti gitu maksudnya. Gue dibilangin, cuman ya kita cuek-cuek aja lah kalau ada orang yang kayak gitu mah, ya biasa aja udah gitu. Yang mau ditanya lagi nggak? Andi dari mana sih Andi? Oh, Andi yang nanya, yang nyuruh ini mulu ya, bang ini live bang, live gitu ya. Apa bukan? Soalnya ada juga yang di komen, bang live lagi kapan, bang live lagi kapan gitu. Andi dari mana nih Andi? Dari Bekasi bukan? Waduh, ini ada yang konsul lagi nih tentang luka nih, lewat IG. Gue nggak bisa buka. Oh, Bogor. Bogornya mana bang? Bogornya saya pernah dinas di RS, apa namanya, Rumah Sakit Marjuki Mahdi ya, PKL dulu di Marjuki Mahdi. Sama orang-orang gangguan jiwa. Waduh, seru di situ ya, Marjuki Mahdi seru, pengalamannya mantap. Gunung Putri. Di Gunung Putri gue pernah ngajar P3K tuh, di PT apa ya lupa, di Gunung Putri. Sama ada pasien juga di Gunung Putri pernah kedapetan gitu ya. Pokoknya buat Bang Andi nih ya, kalau mau keluar negeri pastiin ya duitnya, pastiin, maksudnya duit pembagian hasilnya pastiin berapa duit. Tanya bener-bener ya, walaupun lu malu masih anak sekolah gitu kan, lu pokoknya tanya. Soalnya masalah duit bukan main-main ya kan. Kenapa? Soalnya nanti lu yang capek, masa agensi yang dapatnya banyak sih. Kecuali udah dari awal udah oke, lu sepakat misalnya agensi dapat 1 juta, lu dapat 10 juta gitu kan. Terus biaya hidup sendiri apa gimana ya, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau lu udah setuju nggak apa-apa. Tapi kalau memberatkan di lu, enak di dia nggak enak di lu, nggak usah. Syukur-syukur kontraknya itu cuma bisa setahun atau 2 tahun, itu nggak apa-apa, bagus banget menurut gue. Kenapa? Kalau lu pergi ke luar negeri 2 tahun, ya lu ngumpulin duit aja di situ kan, ngumpulin duit puasa Senin Kamis dah. Supaya duitnya banyak kan, nanti biar cepet kaya kan katanya. Nah kalau udah kaya baru beli tanah di kampung ya kan, terus lu bikin sawah dah, atau lu bikin kontrakan gitu. Pokoknya harus ya apa ya, jangan jadi karyawan mulu lah. Gue juga nggak suka jadi karyawan gitu. Ayo mau sharing apa lagi nih? Masih ada yang nonton, masih ada 3 ternyata. Makasih buat yang udah like. Udah teman-teman ya, kalau nggak ada yang mau nanya ya. Ada yang nanya nih. Halo Suhu, gue seneng banget nonton video dan dengerin penjelasan lu bang, dari Mincoko. Wah, makasih bang atas supportnya. Tapi gue ragu bang di dunia kesehatan, soalnya gue nih ngomongnya gagap, jadi takutnya komunikasinya harus lancar banget, sedangkan gue suka gagap gitu bawaan dari lahir. Oh ini dari, gue bales yang gue bales. Buat Mincoko, makasih banget ya atas supportnya ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan ditanya, mumpung lagi live. Wah 10 menit lagi ajan Isa bro. Kalau Isa gue stop.
Tapi gue ragu bang di dunia kesehatan, soalnya gue nih ngomongnya gagap, jadi takut komunikasinya harus lancar banget, sedangkan gue suka gagap gitu. Lu nonton tentang cara public speaking di YouTube, banyak banget di YouTube yang ngajarin public speaking. Gue juga dulu nggak pede ngomongnya gitu-gitu bro, kayak orang apa ya, kayak orang gagap gitu. Ya cuman ternyata orang tuh nggak tahu kalau kita tuh gagap, ternyata kalau kita tuh grogi tuh orang tuh nggak tahu sebenarnya. Ya jadi kita pede aja bro, gitu. Semakin lu banyak baca, semakin wawasan lu banyak, lu pasti ngerti apa yang lu mau omongin, gitu. Intinya lu harus banyak-banyak pengetahuan, gitu. Jadi masalah gagap atau enggak ngomong Harus latihan itu harus latihan. Ya depan gue, kaca aja. ya lu ngomong depan kaca dan ngeliat muka lu sendiri, gitu. Kadang-kadang kan kalau pakai mic tuh suara kita aja beda kan, lu suka lucu dengerin suara kita sendiri. Pokoknya sering-sering latihan. Gue juga dulu nggak pede bro, ini gue ngomong di depan YouTube begini aja gue nggak pede sebenarnya ditonton. Ya gue anggap lo semua ini pada astor aja gitu, kayak makanan nggak ada yang komplek. Jadi kita gitu aja emang. Ya apalagi gue dulu basic bukan guru ya, tapi ngajar sekarang. Ya apalagi pertama-tama ngajar ya bingung mau ngomong apa gitu kan di depan bocah-bocah. Tapi bisa karena terbiasa. Pokoknya semangat dah. Apalagi kalau komunikasi ke pasien ya, semakin lu banyak tahu penyakit ya, semakin lu banyak tahu intervensi dokter, semakin lu tahu banyak ini itu, lu pasti bisa ngasih penjelasan yang bagus. Gitu. Lu nonton aja channel-channel yang ngebahas tentang public speaking. Ya gimana supaya ngomong di depan orang tuh supaya enak gitu. Perlu latihan intinya. Oke, ada yang mau ditanya? Hai Messi, wow. Kenapa bang? Wow, wow juga. Mana tengkaraman? Kelereng. Iya. Gagap bukan karena nggak pede bang, ini gagap emang bawaan dari lahir, jadinya maupun nggak pada ataupun manis gue gagap ngobrol biasa sama temen Aldi juga juga. gagap. Oh iya, temen gue juga ada yang gagap bro, tapi kalau orang ngomongnya gagap tapi dia ngerti apa yang diomongin itu tuh beda. Maksudnya gimana ya, beda sama orang gak ngerti sama orang gagap tuh beda bro. Penjelasannya tuh lebih kena yang bener-bener yang emang dia gagap bawaan dari dulunya suka gagap. Ya gimana sih jelasinnya ya, pokoknya nggak masalah sih bro, gitu. Nggak apa-apa ngomong-ngomong gagap juga nggak apa-apa, nanti juga bisa sendiri. Udah sorry nih kameranya ketendang-tendang bocil. Ya nanti juga lancar sendiri gitu. Sering ngomong aja, nanti pasti lu tahu temponya kapan lu bakal gagap tuh. Ada bang, bang ada loker perawat nggak? Aduh, masalah loker perawat jangan nanya. Ya jangan nanya ke temen lu juga, woi ada loker nggak di sini. Lu sebar aja nomor apa namanya, eh surat lamarannya. Kemarin ceritanya gue ke Papua ngisi P3K ya, gue ketemu orang Bekasi di sana. Ternyata dia ngelamar dari situ. Gue kira tuh dia ada orang dalam, orang bawaan. Dia bukan perawat sih, maksudnya kerja di PT lah pokoknya kan. Gue tanya, lu ngirim apa, lu ngirim lamaran dari mana? Gue awalnya ngirim lamaran dari internet bang, dari Job Street katanya. Gue dipanggil, gue kira bohongan. Tiba-tiba gue dikirimin tiket pesawat sama buat interview, iya apa enggak gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ. Ya jadi intinya kalau masalah loker perawat ya lu sebar aja kemanapun, ya kan. Ke mana, misalnya ke puskesmas ya, rumah sakit terdekat aja yang ada di sekitaran lu. Kadang rumah sakit pun bilangnya nggak ada lowongan kerjaan, tapi beberapa lama kemudian ada yang dipanggil, ada yang keterima. Itu suka kayak gitu. Jadi saran gue nggak usah tanya temen lu ada loker perawat apa enggak, sebar aja. Kalau udah ada STR insya Allah sih rezeki nggak bakal kemana gitu. Kalau merawat luka diabetes itu gimana bang? Ya nggak gimana-gimana. Kalau ngerawat luka diabetes yang penting gula pasiennya terkontrol. Ya karena apa? Karena kalau gulanya tinggi, ya apalagi sampai di atas 200, mau lu pakai salep semahal apapun, mau lu perawat, lu nyewa perawat secanggih apapun ya, nggak akan sembuh. Lama sembuhnya, bahkan malah bisa tambah meluas atau enggak melebar. Gitu.
Makasih lo udah bikin gua pede. Wah, sama-sama bang. Ya semua butuh proses emang bang, gak seinstan gitu bang. Nah, makasih buat yang udah like guys. Oke, ya udah Isa belum nih? Oh, belum Isa guys. Di sekolah. Tiktok, tiktok, tak, 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 tiktok, tak, 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 tak. Button napkin. Button napkin. Iya bang, makasih sama-sama Bang Messi. Bang Messi, waduh pemain bola kayaknya nih. Saiful Bahri, bang kalau awal kerja gimana bang? Soalnya saya baru lulus nurse gitu, belum pede kerja teh. Awal kerja lu pasti bingung bro. Orang-orang pada bisa, lu sendiri aja luntang lantung. Ya lu nanya-nanya aja. Ya biasa nanti dicuekin, kadang kadang diremehin, ya biasa aja sih. Gitu ya, paling lu sedih bener kan, ya kalau lu nggak kuat mental sedih. Kadang kalau gue di UGD dulu nggak duduk sama sekali bro, emang pada repot. Gue jongkok istirahat itu di dalam WC, ya ngelurusin kaki serius. Ya jangan kan nyimpus, ngambil darah aja kadang-kadang gagal mulu dulu tuh awal-awalnya. Ya tapi lama-lama ya bisa karena terbiasa, ya bukan bisa karena pinter. Karena dibilang pinter gue juga kagak pinter. Ya IPK gue juga biasa-biasa aja gitu kan. Ya jadinya ya bisa karena terbiasa. Awal kerja lu pasti takut dan deg-degan gitu. Ya lu pede aja, bismillah, minta doa sama orang tua, insya Allah aman. Makasih buat yang udah like guys. Waduh, itu abangnya ada berapa tahun kerja? Gue kerja di rumah sakit itu cuma 2 tahun bro. Dan sekarang juga udah resign gitu kan. Gue kerja 2018, resign 2020. Ya kalau gue bilang ada pengalaman, ya gue gak ada pengalaman apa-apa sebenarnya. Cuman waktu itu gue kerja di rumah sakit kecil, ya dimana semua yang ngerjain tuh perawat. Ya tindakan semua perawat, ngejahit segala macem. Ya gue dari nggak bisa apa-apa sampai bisa hacking, ya karena ketemu kasus ini kasus itu. Ya gue dinasnya di UGD dulu. Awal pertama kali gue dinas di UGD, gue juga sedih banget bro, nggak bisa apa-apa serius ya. Iya pokoknya gimana sih, orang-orang kayak jago banget ya. Mungkin bahkan gue diomongin sama orang-orang di belakang, wah nih si Randy kerjanya lemot banget nih, gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin orang-orang juga pada males kalau dinas bareng gue bro. Tapi ya udahlah, bismillah aja, ya mau gimana lagi, emang kita nggak jago ya. Bahkan semua orang yang perawat senior itu ya, awal mereka baru lulus pun kerja pasti juga sama ngalamin kayak kita dulu gitu. Yang penting kita tetap pede aja, tetap semangat aja. Gue ngerasain gue udah mulai beradaptasi tuh 3 bulan, ya bener-bener. Soalnya kan gue pikiran gue dulu, wah gue diterima di Ranap kali, karena gue mintanya maunya di Ranap, taunya ditaruh di ruang UGD. Ada lagi cerita temen gue langsung dimasukin ke Oka. Oka ikut operasi ya kan, ngasih alat salah, alat dilempar, disuruh alatnya dilempar gitu sama dokternya, dia suruh apa namanya keluar, nggak boleh ikut operasi. Ya setiap dari kita pasti ada aja bro ininya, apa namanya, apa ya, rintangannya. Ya pasti lu bisa lah gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak nih?
Makasih bang motivasinya, sama-sama bang. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Udah isa soalnya. Ya, kapan-kapan kita live lagi. Ya, kalau udah kuota doain ya. Kalau ada kuota dan ada waktunya. Makasih buat yang udah ikutin terus channelnya. Ya, makasih pokoknya buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.